Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hariska Nur Hidayat dengan NIM 270011920 dari kelas A Pendidikan Matematika 2019. Kali ini kita akan membahas sedikit mengenai model-model kurikulum. Pertama, kita akan membahas mengenai apa itu model kurikulum. Nah, model kurikulum itu terbagi atas dua kata, yaitu model dan kurikulum. Nah, model adalah suatu pola atau acuan yang digunakan dalam melakukan sesuatu atau melakukan kegiatan. Sementara kurikulum sendiri adalah seperangkat susunan kegiatan pendidikan mengenai apa itu, mengenai tujuannya, pokok, isi, bahan, dan metode strategi pembelajaran sebagai acuan dalam penyelenggaraan kegiatan proses pembelajaran. Jadi metode kurikulum adalah suatu pola yang digunakan dalam melakukan kegiatan pendidikan mengenai tujuan, pokok, isi, bahan, dan metode strategi pembelajaran sebagai acuan dalam proses pembelajaran. Nah, kita mengenal berbagai macam kurikulum itu ditinjau dari beberapa aspek, yaitu yang pertama dari berdasarkan konsep dan pelaksanaannya, dan yang kedua dari berdasarkan struktur dan mata pelajarannya, dan yang ketiga yaitu berdasarkan pengembangan dan penggunaannya. Nah, di sini yang kita bahas pertama yaitu mengenai berdasarkan konsep dan pelaksanaannya. Ada tiga, yaitu yang pertama kurikulum ideal, yaitu kurikulum yang berisi tentang sesuatu yang ideal atau sesuatu yang diciptakan sebagaimana yang tertuang dalam konsep kurikulum. Jadi kurikulum ideal ini bisa dianggap sebagai konsepnya atau apa cita-cita dari adanya kurikulum tersebut. Kemudian yang kedua yaitu kurikulum aktual, di mana yaitu kurikulum yang dilaksanakan dalam proses pengajuan dan pembelajaran. Nah, kenyataan umumnya memang jauh berbeda dengan harapan. Artinya kurikulum ideal ini aktual ini bisa dianggap sebagai pelaksanaan dari pelaksanaan dari kurikulum ideal. Nah, kenyataan pada umumnya memang jauh harapan dengan dari harapan. Namun kurikulum aktual seharusnya mendekati dengan kurikulum ideal, dengan apa yang ada di kurikulum ideal. Nah, kurikulum dan pengajaran merupakan dua istilah yang tidak dapat dipisahkan. Kurikulum merujuk kepada bahan ajar yang telah direncanakan yang akan dilaksanakan dalam jangka panjang, sedang pengajaran merujuk pada pelaksanaan kurikulum sendiri. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu kurikulum tersembunyi. Kurikulum tersembunyi itu adalah segala sesuatu yang terjadi pada saat pelaksanaan kurikulum ideal menjadi kurikulum faktual. Kurikulum tersembunyi itu bisa juga dianggap sebagai hasil dari yang dipelajari, tetapi tidak tersurat di dalam di dalam kurikulum, atau tidak dicantumkan di dalam kurikulum sebagai tujuan dari kurikulum itu sendiri. Nah, yang kedua berdasarkan sumber dan materi mata pelajaran atau berdasarkan struktur dan mata pelajaran yang diajarkan. Yang pertama, kurikulum terpisah, di mana kurikulum atau separated kurikulum terpisah ini bisa dikatakan merupakan kurikulum yang mata pelajarannya itu diberikan secara terpisah-pisah. Artinya tidak ada pelajaran yang digabung, misalnya fisika masing-masing, fisika, kimia, biologi itu masing-masing. Jadi tidak masing-masing mata pelajaran, artinya dia terpisah. Kemudian yang kedua yaitu integrated kurikulum atau kurikulum terpadu, di mana kurikulum ini memberikan pengajaran atau kurikulum yang bahan ajarnya itu diberikan secara terpadu dengan beberapa mata pelajaran. Artinya beberapa mata pelajaran ini gabung jadi satu, misalnya IPA terpadu, IPS terpadu, dan sebagainya. Tidak ada lagi geografi, tidak ada lagi fisika, yang ada itu IPA atau IPS. Dan yang ketiga yaitu correlated kurikulum. Nah, correlated kurikulum atau kurikulum yang bahan ajarnya
itu dirancang dan disajikan secara terkorelasi dengan bahan ajar lain. Artinya, nah selanjutnya yaitu pembagian kurikulum berdasarkan pengembangan dan penggunaannya. Berdasarkan pengembangan dan penggunaannya, kurikulum itu dapat dibedakan menjadi 3, yaitu kurikulum nasional, kurikulum negara bagian, dan terakhir kurikulum sekolah. Nah, kurikulum nasional yaitu kurikulum yang disusun oleh tim pengembang tingkat nasional dan digunakan secara nasional. Contohnya itu misalnya K13 ini disusun secara nasional, dan mata pelajaran wajib seperti seperti matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, PKN itu merupakan mata pelajaran dari kurikulum nasional. Sementara untuk yang kedua yaitu stage kurikulum atau kurikulum negara bagian. Ini berlaku untuk negara-negara yang terdiri dari beberapa negara bagian. Seperti di Amerika itu mereka memiliki beberapa negara bagian. Jadi di sana terdapat kurikulum yang hanya berlaku di satu negara bagian tersendiri, sedangkan di negara lain itu tidak, negara bagian yang lain itu tidak berlaku. Dan yang terakhir adalah school kurikulum. Nah, school kurikulum ini disusun oleh dan dibuat oleh masing-masing sekolah. ada beberapa sekolah di Indonesia yang menggunakan stage kurikulum, artinya dia tidak mengikuti kurikulum nasional. Tapi ada juga beberapa sekolah yang tetap mengikuti kurikulum nasional, tapi menambahkan pelajaran berdasarkan kebutuhan sekolah. Misalnya ada salah satu sekolah di daerah saya yang dia menerapkan pembelajaran bahasa Arab di sekolah SMA Negeri, sementara itu kan tidak ada dari kurikulum nasional. Artinya dia menggunakan kurikulum school kurikulum untuk menambahkan mata pelajaran tersebut. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.